Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha al-munada. Sebagian daripadanya artinya dalam ay min mawadhi'il lati yuzmaru fihal amilu wujuban. Sebagian artinya sebagian daripada segala tempat-tempat allati yang disembunyikan fiha padanya tempat akan amal secara wajib. Al-munada itu munada. Sama dengan musannif pengarang kitab Muntamimah menyebutkan dua saja tempat yang wajib menyembunyikan amal maf'ul di antara 7 tempat. Oleh ada 7 tempat yang wajib menyembunyikan amal maf'ul bih. 2 di antaranya disebutkan oleh musannif dalam matan. Yaitu yang pertama adalah istighal, yang kedua adalah munada. Boleh? Wa minha sebagian daripadanya tempat itu munada. Bi jami'i anwa'ihi dengan segala pembagian, dengan sekalian pembagian-pembagiannya munada. Wahwa dan bermula dianya munada al-matlub itu alladzi yang dituntutkan akan menghadapnya alladzi. Jadi matlub orang yang dipanggil itulah munada. Oke? Orang yang memanggil munadi. Alat yang dipergunakan untuk memanggil dinamakan dengan huruf nida. Orang yang memanggil itu munadi. Orang yang dipanggilkan itu adalah munada. Alat yang dipergunakan untuk memanggil itulah huruf nida. Oke? Munada adalah alladzi yang dituntutkan akan menghadapnya alladzi. Biharfin menuntut menggunakan satu huruf daripada segala huruf-huruf nida yang 8. Al-awalu bermula yang pertama, huruf nida yang pertama hamzah. Seumpama zaidu bina di atas dhammah pada mahal nasab tujuh ke munada. Hamzah hamzah huruf nida, zaidu ke munada, bina di atas dhammah pada mahal nasab gejuk ke munada. Apabila munadanya adalah mufrad alam atau nakirah maqsudah, maka dibina di atas dhammah. Oke? Wahya lil qarib dan bermula dianya hamzah itu sabit bagi dekat. Jadi penggunaan hamzah tersebut adalah untuk memanggilkan seseorang yang dekat. Oke? Jika posisinya dekat, maka ketika memanggilkan menggunakan hamzah. Zaidu menandakan bahwa si Zaid tersebut adalah dekat daripada si munadi. Oke? Asani bermula yang kedua itu ai bil kasri dengan hamzah maksurah sama dengan dibaca bil kasri dengan maksur, artinya dengan hamzah maksur dengan alif maksurah wasukun dan sukun ai dan Seumpama perkataannya Nabi SAW li ammihi bagi pamannya Nabi, paman Abi Thalib. Ai ammi, wahai pamanku, dibuangkan ya zamir. Ammi, wahai pamanku. Kul katakan olehmu, la ilaha illallah. Hanya jenis Tuhan kecuali Allah. Abi Thalib. Khilaf para ulama. Ada yang mengatakan bahwa Abi Thalib tersebut adalah kafir, mati dalam keadaan kafir. Ada yang mengatakan bahwa Abi Thalib adalah meninggal dalam keadaan beriman. Syekh Zainid Dahlan menulis satu kitab namanya adalah Allah Akbar. Pedang tak? Fi najati Abi Thalib.
Son. Tuh kok. Kaki. Asna matalib fi najati Abi Thalib. Syekh Zainud Dahlan itu menulis satu kitab namanya adalah Asna matalib fi najati Abi Thalib. Kitab tersebut adalah untuk berdalil bahwa paman Nabi yaitu Abi Thalib termasuk orang yang beriman. Karena dalil yang biasa dipakai untuk menyatakan bahwa Abi Thalib tersebut meninggal dalam keadaan kafir adalah lam tahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, engkau tidak dapat menghidayah orang-orang yang engkau cintai. Jelaskan secara panjang lebar dalam kitab tersebut untuk menyatakan bahwa Abi Thalib itu adalah orang beriman. Karena di atas pendapat rajih di sisi Ahlussunnah wal Jamaah, beriman seseorang tidak disyaratkan untuk ikrar bil lisan, memadan dengan tasdiq bil qalbi. Seseorang mentasdekkan apa yang dibawakan oleh Nabi dengan hatinya tapi tidak pernah mengucapkan dengan lisannya, dia juga dianggap sebagai beriman. Jadi mengucapkan dengan lisan itu bukan syarat sah iman, akan tetapi mengucap dengan lisan itu adalah syarat berlakunya hukum Islam di dunia. Mana ya? Seandainya seorang mentasdekkan dengan hatinya tapi tidak pernah mengucapkan dengan lisannya, seandainya meninggal dia tidak boleh dimakamkan pada pemakaman orang Islam, tidak dimandikan sekalipun dia termasuk orang yang beriman di sisi Allah. Sama dengan takriru bil lisan itu bukan syarat bagi sah iman, akan tetapi takriru bil lisan adalah sebagai syarat untuk berlakunya hukum Islam kepada orang tersebut. Oke? Nah, itu pendapat kuat dalam madhab Ahlussunnah wal Jamaah. Wahya li qarib aidan, dan bermula dianya ai itu sabit bagi qarib pula. Jadi ai itu juga bagi qarib pula. Wasalis, dan bermula yang ketiga itu ya. Wahya, dan bermula dianya ya itu umul bab. Itu menjadi ketua bab. Jadi ketua huruf nida adalah ya. Wahya li nidail ba'idi hakikatan, dan bermula dianya ya itu sabit bagi seruan jauh secara hakikat. Jadi secara hakikat itu ya adalah dipakai untuk memanggil seorang yang jauh. Hukman, atau jauh secara hukum. Secara realitas dia tidak jauh, tapi secara hukum dia jauh. Seperti naim was sahi, seperti orang tidur dan sahi. Orang tengok tahu ngene. Tapi jim yo. Wah, hai depu aja. Secara realitas posisi orang naim itu dekat, tapi secara hukum dia aja jauh. Handi dengar miubi. Kau dah le. Cuba ante tapu gua urung dengar. Tunggu. Udah. Wasahi dah urung lalai. Wakat yunada biha qaribu taukidan, dan kadang-kadang dipanggilkan, diserukan biha dengan ya kariban akan dekat, taukidan karena taukid. Jadi kadang-kadang dia dipakaikan untuk munada nida yang qarib. Warabe, dan bermula yang keempat itu ayat. Seumpama ayat Zaidu. Wahya, dan bermula dianya ayat lil ba'in. Itu sabit bagi ba'in. Wal khamis, dan bermula yang kelima haya. Itu sabit bagi ba'in. Waha uha, dan bermula hanya. Haya itu ganti daripada hamzah ayah. Sama dengan? Haya adalah cangkokan daripada ayah. Karena hamzah haya berasal karena haya itu berasal daripada hamzah. Ayah kemudian berubah menjadi
haya. Wadah? Kan Hayabusa. Ka. Haya. Haya berasal daripada ayah. Wadah? Wakilah dan dikatakan orang hiya bermula dianya itu asal. Ada yang mengatakan dia bukan cangkokan daripada ayah. Dia memang ikon kemunan. Oke, jelas. Unisam, may dengar unisam. Wasadis dan bermula yang keenam itu ay. Nah. Ayah. Nan. Ayah. Bil mat dengan mat. Ayah. Ya. Wasukun ay. Bil mat ayah. Nah. Maya sukun ay. Kak. Seumpama ay Zaidun. Ay Zaidu. Ay Zaidu bermakna ya Zaidu. Jadi ai Zaidu sama maknanya dengan ya Zaidu. Wasabi' dan bermula yang ke 7 itu wa. Itu tiga menumpak dalam kitab jamun nak cerita ketika kamu buat. Ketika dua nya buat kitab dakae. Mumang tri ke bobari, mumang tri gure mana hana kira yang urut taf. Tak pegang huruf taf kon. Tak pegang huruf tidak kon. Hana tu bayang ke huruf nida. Padahal wa juga ada yang huruf nida. Mumang aja beri. Mumang mana. Setelah kamu kaji-kaji baru berupa. Oh ternyata huruf nida. Jadi ketika sesuatu yang jarang yang saya itu tak deteksi ada depu. Yang ketika kamu berdua yang wahya dan bermula dianya wa endal jumhur diisi mayoritas mukhtasatun bin nutbah. Itu dikhususkan bin nutbah. Nutbah penyesalan. Bin nutbah dengan penyesalan. Yang penyesalan nutbah. Kamus kamu hapus macam. Kamus. Nutbah. Dah tahu. Nutbah. Goresan, bekas, luka. Aduh, pasai. Sakit dah, jaga. Nutbah sakit je kena. Bagi sakit menderita. Nutbah menderita. Biasa dia hanalilung. Kalau biasa bahasa Aceh. Menalah gerah pemakaian wa tersebut. Wahukia dan diceritakan akan penggunaannya wa fi ghairi nutbah pada ketiadaan, penyesalan, kekecewaan, kesakitan, kalilan nisbah sedikit. Kaqauli Umar, seperti perkataan Umar radhiyallahu an, wa ajaban laka ya Ibna Abbasin, wahai keheranan laka bagi engkau ya Ibna Abbas. Asamin bermula yang 8 itu bil mat dengan mat. Dengan bahwa didatangkan sesudah hamzah dengan alif. Dengan bahwa didatangkan sesudah hamzah dengan alif. Jadi menyayati mana kan? Wasadis ay bil mat wasukun. Jadi mat pun ay mana macam ya? Bil mat wasukun dengan mat dan sukun sama dengan bacaannya adalah ay panjang dan sukun ya. Mat hamzah dan sukun ya.
Asamin bermula yang dapat itu a dengan mat, dengan bawah didatangkan sudah hamzah bil alif dengan alif. Oke. Wa inama yadharu nasbul munada idza kana mudhafan. Dan hanya saja zahirlah nasab munada apabila ada ianya munada itu diizafahkan. Jadi ada pula terkadang nasab munada tidak zahir karena dibina. Oke? Dan hanya saja zahirlah nasab munada apabila ada ianya munada itu mudhafan itu diizafahkan. Seumpama ya Abdullah, nampak zahir nasab munada. Abdullah, abda, nampak nasab. Wa ya Rasulullah, wahai Rasulullah, au syabihan bil mudhafi, atau itu serupa dengan mudhaf. Atau itu serupa dengan mudhaf. Seumpama ya tali'an jabalan, wahai orang naik akan gunung. Nampak zahir nasab. Au nakiratan ghaira maksudatin, atau itu nakirah ghaira maksudatin, ketiadaan dimaksudkan. Sama dengan yang zahir nasab hanya 3. Yang pertama, ketika munadanya merupakan mudhafan diidafahkan. Yang kedua, ketika munadanya adalah serupa dengan mudhaf. Yang ketiga, ketika munadanya adalah nakirah ghairu maksudah. Adapun apabila nakirah munadanya merupakan mufrad alam atau nakirah maksudah, maka nasabnya tidak zahir. Oke? Kalau dua alam. Seumpama ya Abdullah fa inna aslahu, maka bahwa sungguh asalnya ya Abdullah itu ud'u Abdullah. Fahudhifal fi'lu wa uniba ya anhu, maka dibuangkan akan fi'il yaitu ud'u dan dipertempatkan akan ya, dan di wa uniba dan digantikan akan ya dan digantikan akan ya anhu daripadanya fi'il. Dibuang fi'il, didatangkanlah pengganti daripada fi'il yaitu ya atau seumpama ya. Kalau dalam fahudhifal fi'lu wa uniba ya anhu, artinya uwidha anhu harfun nidha litakhfif. Artinya digantikan anhu daripadanya fi'il akan huruf nida litakhfif, untuk meringankan. Jadi timbul pertanyaan, untuk apa penggantian fi'il dengan huruf nida? Tujuannya untuk takhfif, untuk ringan. Oke? Oke? Oke. Waliyadulla alal insya, dan supaya mendalalah ianya huruf di atas insya, supaya huruf tersebut mendalalah di atas insya. Insya lawannya adalah ikhbar, khabar. Insya lawannya khabar. Khabar adalah ma yahsulu madluluhu bighairi talaffudzi bihi, sesuatu yang hasil madlulnya tanpa perlu diucap. Sedangkan insya sesuatu yang baru hasil madlul perlu diucap. Ma la yahsulu madluluhu illa bihi, sesuatu yang tidak akan hasil madlul kecuali dengan lafal tersebut. Yaitu perkataan-perkataan yang tidak akan hasil madlul daripada perkataan tersebut kecuali dengan adanya perkataan. Contoh, ketika seseorang mengkhabarkan bahwa dia lapar, apakah lapar tersebut akan ada tanpa adanya ikhbar? Contoh, sira urang đưa, pegah hai long đưa aku. Pegah hai long đưa aku. Long đưa aku. Pegah long đưa. Itu adalah ikhbar, khabar. Jelas? Apakah haji akan đưa? Apakah haji akan đưa? Seandainya hanai pegah? Đưa. Madlul daripada khabar yaitu đưa, apakah hasil tanpa khabar? Hasil. Kah? Hasil. Jadi khabar madlulnya akan hasil tanpa butuh kepada lafal. Lafal
yang madlulnya akan hasil tanpa adanya lafal tersebut. Itu adalah khabar. Lafalnya insya. Insya adalah sesuatu yang tidak akan hasil madlulnya tanpa ada lafal. Contoh. Kusman. Poh tungku feri. Apakah seandainya hanalungkun poh, apakah akan hasil poh? Tidak. Jelas. Ni jauh kurung lihat. Apakah akan hasil jauh kurung yang hanalung yuk? Itulah insya. Sesuatu yang akan hasil madlulnya tanpa adanya lafal itu disebut dengan insya. Sesuatu yang hasil madlulnya tanpa perlu kepada lafal itu disebut dengan khabar. Oke. Atau khabar disebutkan mahtamla syirka wal kizbah. Sesuatu yang sah dikatakan kepada orang yang mengatakannya benar atau salah. Ma yasihu ayyuqala liqaili annahu sadiqun aw kadhibun fihi. Sesuatu yang sah dikatakan bagi orang yang mengatakan dia adalah pendusta, dia adalah pembohong. Itu khabar. Atau insya adalah sesuatu yang tidak sah dikatakan kepada orang yang mengatakannya bahwa dia benar atau dia dusta. Contoh. Kayak ukurung deh. Kayak ukurung tak? Sulit ron. Cocok. Nyambung. Ya kan? Saat itu kan? Ni ada kopi tak? Sulit ron. Nyambung. Ya contoh kan? Hai, ikrung kan? Nah baca ubi metok krok. Sulit ron. Nyambung. Jadi ada sebagian ulama mentafsirkan khabar adalah ma yasihu ayyuqala liqailihi annahu sadiqun aw kadhibun fi. Sesuatu barang yang sahlah dikatakan bagi orang yang mengatakannya barang tersebut dia adalah pendusta, dia adalah orang yang benar. Kira-kira hai acok ya aja. Sulit ron. Atau betul ron. Nyambung. Itu tidak nyambung. Maka ada yang didefinisikan insya Allah ma la yahsulu madlulu illa bitalaffuzi bihi. Sesuatu yang tidak akan hasil madlulnya kecuali dengan mengucapkan lafal tersebut. Oke. Jelas? Itulah insya. Jadi tujuan daripada penggantian fiil dengan huruf nida adalah untuk menunjuki di atas insya. Maknanya kayak kuno lihat. Betul ya kita nyambung. Jelas. Ka. Wa inna ma hauka alal insya. Sekalipun fiil juga mendalalah di atas insya. Akan tetapi masih ada waham kepada khabar. Oke? Seandainya didatangkan fiil, bukan didatangkan huruf nida, juga mendalalah kepada insya. Akan tetapi masih tetap timbul waham kepada khabar. Oke? Sedangkan ketika didatangkan huruf nida, maka tidak ada lagi kemungkinan, tidak ada lagi ihtimal, tidak ada lagi waham bahwa lafal tersebut memang insya. Oke? Timbul pertanyaan, mengapa fiilnya wajib dibuangkan? Oke? Mengapa fiilnya wajib dibuangkan? Wa innama wajaba hazful amili, dan hanya saja wajiblah buang amil yaitu fiil. Wahwa, dan bermula dianya amil itu ud'u liimtina, karena tertegak himpun bainal muawwad wal muawwadhi anhu, di antara yang menggantikan dan di antara alladzi yang digantikan anhu daripadanya alladzi. Jadi muawwad adalah pengganti, muawwad anhu adalah yang diganti. Oke? Muawwad adalah pengganti, muawwadhi anhu adalah yang diganti. Alladzi yang digantikan anhu daripadanya alladzi. Jadi tujuan mengapa wajib membuangkan amil supaya tidak bersatu, tidak berhimpun antara pengganti dan yang diganti. Oke? Jelas? Rukur. Kayak pemain bola apabila kayak David Ronaldo hanya Jamal Messi benar. Sabar-sabar hukum. Jadi tidak bersatu antara pengganti dengan yang diganti. Oke? Jelas? Kurang yuk? Jelas?
Nào đây anh nào. Nào đây anh. Ano? Nilikuwa udah karena yang hana lahirnya karena hanya menghimpun di antara mufassir dan mufassar Bapak. yang buat istilah ikut. Nam tan. Mufassiruhu ma ba'dahu dalam. Ya yufasiruhu ma ba'dahu. Bapak. Dalam. Ba matan. Mufassiruhu ma ba'dahu. Fala yajuzu izharahu. Matai luah, Pak matan pu. Mufassiruhu ma ba'dahu. Yufasiruhu. Yufasiruhu ma ba'dahu. Pak dah. Ka. Yufasiruhu ma ba'dahu fala yajuzu izharuhu, maka tidak bolehlah izharnya. Amel. Lianna min adatihim, karena sungguh sebagian daripada adat mereka itu. Ya, mereka itu para ulama itu sungguh mereka itu tidak menghimpun oleh mereka itu di antara mufassir dan mufassar, karena mereka tidak menghimpunkan di antara mufassir dan mufassar. Mufassir adalah amel yang berada di hadapan isim sabek, sedangkan mufassar adalah amel yang dibuangkan. Oke. Mengapa wajib membuangkan amel pada bab istighal? Karena para ulama tidak menghimpunkan antara mufassir dan mufassar. Oke? Jelas? Mufassir adalah amel yang ada di hadapan isim sabek, sedangkan mufassar adalah amel yang dibuangkan. Wal munada, dan bermula munada khamsatu anwa, itu 5 pembagian. Ala masyhurin, artinya dia ada masyhur. Bermula yang pertama itu mufrad alam. Itu mufrad alam. Wa nakirah maqsudah, dan nakirah maqsudah. Wa nakirah gairu maqsudah. Ini mufrad alam. Dia adalah isim. Dia adalah mufrad. Ma muradu bil mufrad? Al muradu bil mufrad ma laisa bi murakkab. Boleh? Al muradu bil mufrad fi babil khabar, fi babil mubtada'i wal khabar, wa fi babil munada ma laisa bil murakkab. Boleh? Maksud mufrad yang ada dalam bab mubtada khabar dan mufrad yang ada dalam bab nida, maka adalah yang bukan salah kamu benar. Maksud mufrad yang ada dalam bab la nafi jineh dan maksud mufrad yang ada dalam bab munada adalah yang bukan murakkab. Boleh? Ulang kedua. Ketika disebutkan mufrad dalam bab i'rab, maka maksud mufrad adalah yang bukan tasniyah dan yang bukan jamak. Oke. Ketika disebutkan mufrad dalam bab mubtada khabar, maka maksudnya adalah yang bukan jumlah dan yang bukan serupa dengan jumlah. Ketika mufrad disebutkan dalam bab alam, maka maksudnya adalah yang bukan murakkab. Ketika mufrad disebutkan dalam bab la nafi jineh dan mufrad disebutkan dalam bab nida, bab munada, maka maksudnya adalah yang bukan mudhaf dan bukan serupa dengan mudhaf. Oke, itu yang benar. Ulang kedua. Ketika mufrad disebutkan dalam bab i'rab, maka maksudnya adalah yang bukan tasniyah dan yang bukan jamak. Oke. Ketika mufrad disebutkan dalam bab mubtada khabar, maka maksudnya adalah yang bukan jumlah dan yang bukan serupa dengan jumlah. Oke. Ketika mufrad disebutkan dalam bab mubtada khabar, maka maksudnya adalah yang bukan. Ketika mufrad disebutkan dalam bab alam, isim alam, maka maksudnya adalah yang bukan murakkab. Ketika mufrad disebutkan di dalam bab la nafi jineh dan bab munada, maka maksudnya adalah
yang bukan mudhaf dan bukan serupa dengan mudhaf. Wadah? Mufrad alam. Mufrad alam. Dia adalah mufrad. Dia bukan idhafah. Dan nakirah maksudah. Nakirah maksudah dikasatkan. Wa nakirah gairu maksudah. Dan nakirah gairu maksudah. Nakirah gairu maksudah. Ketiadaan dikasatkan nakirah tersebut. Dan itu mudhaf. Dan itu serupa dengan mudhaf. Yang pertama mufrad alam. Yang kedua nakirah maksudah. Yang ketiga nakirah gairu maksudah. Yang keempat mudhaf. Yang keempat serupa dengan mudhaf. Oke? Oke? Mana yang keempat? Yang kelima mah? Yang pertama mufrad alam. Yang kedua nakirah maksudah. Yang ketiga nakirah gairu maksudah. Yang keempat mudhaf. Yang kelima serupa dengan mudhaf. Oke? Fa amma mufradul alamu wa nakiratul maqsuratu fayubnayani ala ma yurfa'u bihi fi halil i'rab. Maka adapun bermula mufrad yang alam dan nakirah yang maksudah, niscaya maka dibinakan akan keduanya di atas barang yang dirafakkan bihi dengannya barang fi halil i'rab pada ketika i'rab. Dibinakan di atas barang yang dirafakkan akan keduanya bihi dengannya barang pada ketika i'rab. Wadah? Apabila yang menjadi munada adalah mufrad alam dan nakirah maksudah, maka dibinakan di atas barang yang dirafakkan bihi dengannya barang ketika i'rab. Misalnya, ketika i'rab dirafakkan dengan sebut dengan dhammah, maka ketika bina dengan dhammah. Ketika rafa dirafa dengan alif, maka ketika dibina di atas alif. Ketika rafa misalnya dirafa dengan waw, maka ketika bina dibina di atas waw. Boleh? Fayub nayani maka dibinakan akan keduanya, yaitu mufrad alam dan nakirah maksudah. Ala dhammi di atas dhammah ingkana jika adalah keduanya itu mufrad, keduanya mufradaini itu mufrad keduanya. Oke? Maksud mufradaini keduanya itu adalah yang bukan tasniyah dan yang bukan jamak. Jelas? Perkataan musannaf ingkana mufradaini maksud mufrad adalah yang bukan tasniyah dan jamak. Jelas? Jelas? Karena belum gua sebut mufrad no. Mufrad, amma mufrad alam. Jadi ketika disebutkan mufrad, maka maksudnya adalah yang bukan mudhaf, yang bukan serupa dengan mudhaf. Ketika disebutkan ingkana mufradaini, maka maksud mufrad adalah bukan tasniyah dan bukan jamak. Seumpama ya zaidu wa ya rajulu. Ya zaidu wa ya rajulu. Ya rajulu adalah nakirah maksudah. Ya rajulu nakirah maksudah. Ya zaidu mufrad alam. Timbul pertanyaan, apa bedanya antara nakirah maksudah dan nakirah gairu maksudah? Contoh. Orang buta. Orang buta. Meseru agak jalan. Nah, dengar suara kau, ai bantu Ustaz. So hujan. So yang na juga. Jelas? Nakirah maksudah. Lagi anu. Dua masjid, gadah silap. Tiba-tiba namanya tajizi tengah hidung pelung samping ron lewat silap. Hai gam. Son hui. Di antara sekalian banyak orang, maka drone yang hui adalah salah satu di antara mereka mengkasatkan hai gam. Ketika dia hai gam, sama dengan drone mengkasatkan kepada orang yang tertentu. Berbeda dengan orang buta yang suruh mana. Ketika dia memanggilkan, meminta bantuan, maka dia tidak mengkasatkan kepada orang yang tertentu. Oke? Jelas? Jelas? Atau jam'at taksirin. Seumpama ya duyudu wa ya rijalu. Oke? Sama dengan
apabila munadanya adalah mufrad alam atau nakirah maksudah dan yang menjadi munadanya adalah isim mufrad atau isim jamak taksir, maka dibinakan di atas dhammah. Mengapa? Karena isim mufrad dan jamak taksir ketika dirafa dengan dhammah. Maka ketika dia jatuh sebagai munada dibinakan di atas dhammah. Au jam'a muannatsin saliman, atau jamak muannats yang salim. Seumpama ya muslimatu. Jadi ya muslimatu juga dibinakan di atas dhammah. Mengapa? Karena jamak muannats yang salim ketika diirabkan dirafa dengan dhammah. Maka ketika dibinakan di atas dhammah. Au murakaban majzian, atau itu murakab majzi. Ya ma'adi karibu. Ya ma'adi karibu. Jadi murakab majzian. Murakab majzi adalah kumpulan daripada dua isim yang memiliki dua makna, yang memiliki makna yang berbeda ketika digabungkan menghasilkan makna yang lain. Oke? Jadi murakab majzi adalah kumpulan daripada dua isim yang memiliki makna yang berbeda ketika digabungkan menghasilkan makna baru, makna yang lain. Contoh gambaran yang paling dekat yang sering dong sampaikan adalah contoh santri mi. Ketika disebutkan santri, maka terbayang adalah orang-orang yang belajar di pondok pesantren. Ketika disebut mi, terbayang uji kuning-kuning, payang-payang jian. Kemudian ketika disebut santri mi, terbayang dalam kotak nak gambar Aladin. Jelas. Ya ma'di karibu. Fayubnayani alaf alif fil tasniyah, maka dibinakan akan keduanya mufrad alam dan nakirah maksudah alal alifi datu alif fil tasniyati pada isim tasniyah. Seumpama ya zaidani. Mengapa isim tasniyah dibinakan di atas alif? Karena isim tasniyah ketika dirafakan menggunakan alif. Oke? Wa ya rajulani, contoh yang pertama adalah contoh munadanya adalah mufrad alam. Oke? Karena maksud mufrad yang kan idhafah, yang kan serupa dengan idhafah sama dengan zaidani, walaupun tasniyah dia tetap mufrad. Wa ya rajulani adalah tasniyah. Itu merupakan contoh nakirah maksudah. Walal wawi fil jam'i, dan di atas waw fil jam'i pada jamak. Pada jamak artinya jamak mudzakkar salim. Seumpama ya zaiduna. Ka. Wa salasatul baqiyatu mansubatun la ghairu, dan bermula tiga yang ketinggalan itu mansub la ghairu. Baca la ghairu. Mengapa? Karena ghairu adalah isim yang wajib idhafah. Wadah? Ghairu sama seperti ba'du. Ghairu sama seperti ba'du, merupakan isim yang wajib idhafah. Wadah? Ketika mudhaf ilaihnya dibuangkan dan diniatkan makna mudhaf ilaih, maka ghairu tersebut dibina di atas dhammah sama seperti ba'du. Oke? Penjelasan ba'du kalian jelaskan awal ketika pun buat ini sejarah panjang lebar. Oke? Dia baca wa ba'du, dia baca wa ba'da, dia baca wa ba'di, dia baca wa ba'dan. Oke? Ada 4 bacaan. Bermula 3 yang tersisa. 3 yang tersisa adalah nakirah ghairu maksudah, mudhafan au wasyabihan bil mudhaf. Oke? Maka dia dimansubkan, diirabkan nasab. La ghairu, tidak yang lain, tidak dibina. Tidak dibina, tidak diirabkan jar, tidak diirabkan rafa. Dia tetap mansub. Oke? Jelas? Timbul pertanyaan. Apa pertanyaannya? Hah? Berapa pertanyaan? Hah?
Pernah pertanyaan? Dan masuk. Pakai mantu. Sampai dia pakai mantu. Yang pakai mufrad alam dan nakirah maksudah dibina. Kawan? Memang itu asal. Al-aslu la yus'al. Ma ja'a li aslihi la yus'alu an illati. Sesuatu yang datang bawaan beda yang pakai alasan. Kawan? Jadi munada itu dasarnya mansub. Ketika dibinakan di atas dhammah itu bukan lagi produk asal. Itulah yang perlu dipertanyakan. Padahal hai, yang dia yang cuma hanya jauh supaya baik siapa ngai dong bukan cuma maja ada sendiri la yusalu an illah iladihi. Hai betul ya. Yang dia lah balas lain terus. Kanan. Jadi yang perlu dipertanyakan, mengapa mufrad alam dan nakirah maksudah dibinakan di atas kandumah? Ala ma yurfa'u bihi fil i'rab. Oke? Tambihun, 4 tambihun. Nah. Keempat tambihun. Tambihun. Innama buniyal mufradul ma'rifatu wan nakiratul maqsudatu ma'a anna aslahumal i'rab. Hanya saja ketika disebut innama sama dengan ada soal yang ditakdirkan. Wallah? Ada soal yang ditakdir? Ada soal yang ditakdirkan. Soalnya 5 buniyal mufradul alamu wan nakiratul maqsudatu ma'a anna aslahumal i'rab. Hanya saja dibinakan akan mufrad yang ma'rifah, yaitu mufrad alam, dan nakirah yang maksudah beserta bahwa sungguh. Asal keduanya itu i'rab. Mengapa dia dibina padahal asalnya adalah i'rab mansub? Limusyabahatihima, karena serupa keduanya yaitu mufrad ma'rifah dan nakirah maksudah, likafin, bagi kaf ud'uka. Bagi kaf ud'uka. Oke? Bagi kaf ud'uka. Jadi mufrad alam dan nakirah maksudah serupa bagi kaf ud'uka serupa dengan ka fil ifrad pada mufrad wa ta'rif dan ta'rif wa tadhammana ma'nal kitab dan mengandung pada ifrad dan pada ta'rif dan pada mengandung makna kitab dan pada mengandung makna kitab. Jadi keserupaan mufrad alam dan nakirah maksudah adalah serupa bagi kaf. Ingat alasan dasar. Setiap isim yang dibina pasti serupa dengan huruf. Wadah? Setiap isim yang dibina maka tidak terlepas bahwa isim tersebut pasti serupa dengan huruf. K. Mufrad alam dan nakirah maksudah dia dibina bukan karena serupa dengan huruf. Akan tetapi mufrad alam dan nakirah maksudah dibina karena dia serupa dengan sesuatu yang serupa dengan huruf. Oke? Sama dengan mufrad alam dan nakirah maksudah tidak secara langsung serupa dengan huruf. Kalau beserta sungguh asal keduanya itu i'rab. Mengapa? Karena serupa keduanya yaitu nakirah maksudah dan mufrad alam bagi kaf ud'uka. Timbul pertanyaan, apakah ka tersebut huruf atau isim? Ud'uka, isim atau huruf? Isim. Apa dalilnya isim? Karena dia jatuh sebagai maf'ul bih. Oke? Apa dalilnya sehingga kita berani mengatakan bahwa ud'uka, ka tersebutlah isim? Karena ka tersebut jatuh sebagai maf'ul bih. Setiap maf'ul bih mesti isim. Oke?
serupa keduanya bagi kaf yang merupakan isim jatuh sebagai maf'ul bih ud'uka pada ifrad. Pada ifrad sama-sama mufrad. Makna ifrad ya ingat makna mufrad adalah ma laisa muzafan atau syabihan bil muzafi. Wa ta'rif sama-sama ma'rifah, kah ma'rifah, kah mufrad, kah mufrad, kah ma'rifah, kah mengandung makna kitab. Jadi mufrad alam dan nakirah maksudah dia merupakan mufrad, dia merupakan ma'rifah dan dia juga mengandung makna kitab. Boleh? Jelas? Kah? Wa hadhil kafu dan bermula ini kaf. Kaf ud'uka. Boleh? Itu serupa ianya kaf akan kaf zaka. Dia serupa dengan kaf zaka. Dia serupa dengan kaf zaka. Ud'uka ka tersebut sama seperti ka yang na pada zaka. Boleh? Jelas. Lafzan wa ma'nan sama secara lafal dan sama secara makna. Fasara kullun minhuma maka jadilah tiap-tiap daripada keduanya yaitu mufrad alam dan nakirah maksudah itu serupa bagi serupa huruf. Bagi serupa huruf. Bagi serupa huruf. Jadi mufrad alam dan nakirah maksudah dia tidak secara langsung serupa dengan huruf. Akan tetapi yang pertama dia serupa dengan kaf pada ud'uka. Kaf ud'uka tersebut serupa dengan kaf huruf yang ada pada zaka. Oke? Sama dengan mufrad alam dan nakirah maksudah dibina karena dia serupa dengan sesuatu yang serupa dengan huruf. Oke? Jelas? Clear? Kalau belum? Waya dan bermula dia yang tersisa itu nakirah ghairu maksudah. Kaqaulil a'ma seperti perkataan orang yang buta, ya rajulan khudh biyadi. Wahai seorang laki-laki, pegang olehmu akan dengan tanganku. Kamal kesiaran. Beru upah udah betul. Kanan. Wa muzafan dan muzaf seumpama ya Abdullah. Wahai Abdullah itu muzaf. Muzaf. Jadi munadanya adalah muzaf. Itu abda. Abda adalah muzaf. Dia jatuh sebagai muzaf. Wal musyabihu bil muzaf dan bermula yang diserupakan dengan muzaf itu seumpama ya hasanan wajuhu. Wahai yang baguslah wajahnya seorang. Wahai yang baguslah wajahnya seorang. Waya talian jabalan. Wahai orang naik akan gunung. Waya rahiman bil ibadi. Wahai zat yang mengasihi bagi segala hamba-hamba. Kah? Kanan? Kah? Jadi mengapa musya yang serupa dengan muzaf itu dinamakan dengan musyabahan bil muzaf? Mengapa musyabahu bil mudhaf dia dinamakan dengan musyabahu bil mudhaf? Oke? Karena musyabahu bil mudhaf dia memiliki kesamaan dengan mudhaf. Segi persamaan antara musyabahan bil mudhaf dengan mudhaf adalah mudhaf tidak akan sempurna maknanya tanpa adanya sesuatu yang lain. Begitu pula musyabbahu bil mudhaf dia juga tidak akan sempurna maknanya tanpa adanya suatu yang lain. Oke? Contoh yang pertama. Ya hasanan. Hasanan tidak akan sempurna maknanya tanpa adanya wajhuhu. Talian juga tidak akan sempurna maknanya tanpa adanya jabalan. Rahiman juga tidak akan sempurna maknanya tanpa adanya bil ibad. Maka dia memiliki kesamaan dengan mudhaf
dari segi tidak akan sempurna makna dirinya tanpa ada suatu yang lain. Dikarenakan dia memiliki kesamaan, keserupaan dengan mudhaf, maka dia dinamakan dengan musyabbahu bil mudhaf. Wadah? Wadah? Wa qad taqaddama, dan telah terdahulu pada babla allati bagi nafi jenis oleh penjelasan musyabbahu bil mudhaf. Dalam bab la nafi jenis sudah dijelaskan apa itu musyabbahu bil mudhaf. Wa bayanu, dan oleh penjelasan maksud dengan mufrad fi hadzal bab, pada ini bab. Dalam bab la nafi jenis, musannif menyebutkan maksud mufrad yang ada dalam bab la nafi jenis dan maksud mufrad yang ada dalam bab munada, maka tidak diulang. Okey? Wallahu a'lam, dan Allah itu lebih mengetahui. Wallahu a'lam. Tinggal faslun idza kana munada mudhafan ilal ya'il mutakallim jaza fi sittu luqatin. How kau jangan gunakan ada? Hah?